Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kelompok 5 beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Adwa Raihana Deswita, Alyana Dila Putri, Anindya Ratu Aulia, Bilqis Zahra Hanifah, dan Salza Fauzia Rosa Putri. Sebelum kita mulai, mari kita dengarkan lagu kebangsaan negara Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Perang Dunia I. Kapan terjadinya Perang Dunia I? Perang Dunia I dimulai pada 28 Juli tahun 1914 sampai 11 November tahun 1918 yang melibatkan negara-negara di Eropa. Perang ini menewaskan hampir 10 juta prajurit dan hampir 13 juta penduduk non-militer. Sebab umum Perang Dunia I. Yang pertama yaitu banyak pertentangan antar negara. Jadi sebelum Perang Dunia I dimulai, sebelumnya negara-negara Eropa banyak yang memiliki masalah dengan negara lain, namun belum terselesaikan. Akhirnya di Perang Dunia I ini juga menjadi ajang balas dendam atas masalah yang sudah pernah terjadi sebelumnya, namun belum diselesaikan. Yang kedua, adanya politik aliansi untuk membentuk jaringan politik dan militer di Eropa. Yang ketiga yaitu keinginan negara barat untuk mendapatkan kekuasaan atas negara lain. Sebab khusus Perang Dunia I. Insiden pembunuhan putra mahkota Austria yang bernama Franz Ferdinand dan istrinya di Sarajevo, ibu kota Bosnia, oleh Gavrilo Princip, yang mana anggota kelompok nasionalis Serbia pada tanggal 28 Juni tahun 1914. Akibatnya, Austria mengeluarkan ultimatum Habsburg untuk Serbia yang berisi permintaan agar Serbia menyerahkan pelaku pembunuhan tersebut dalam waktu dekat. Namun, ultimatum tersebut tidak digubris oleh Serbia. Akhirnya, Austria menyatakan perang dengan Serbia pada 28 Juli tahun 1914. Lalu, pada Agustus tanggal 1 tahun 1914, sekutu Austria, yaitu Jerman, menyatakan perang terhadap Rusia. 3 hari setelahnya, Jerman menyatakan perang juga terhadap Prancis dan Inggris. Dalam waktu singkat, perang ini meluas ke seluruh Eropa.
Alur jalannya Perang Dunia I. Diawali dengan perang antara Austria melawan Serbia karena ultimatumnya tidak digubris oleh Serbia, kemudian melibatkan sekutu kedua belah pihak, Serbia bersama Prancis dan Rusia, lalu Jerman memberi dukungan untuk Austria dengan menyatakan perang terhadap Prancis. 4 Agustus 1914, Jerman menerobos Belgia untuk menyerang Prancis. Inggris memberi bantuan untuk Belgia dan Prancis dengan menyatakan perang melawan Jerman. Dalam waktu seminggu, akhirnya 5 negara besar terlibat dalam perang Austria-Serbia. Sebenarnya, perang Austria-Serbia ini dijadikan alasan dua aliansi yang berseteru untuk membalaskan dendam masing-masing dan sebagai ajang penunjukan kekuatan. Kemudian, pada bulan September di tahun 1914, Jerman berencana menghancurkan Prancis di front barat sebelum menghadapi Rusia di front timur. Namun, rencana Jerman gagal karena perlawanan sengit dari Prancis di Sungai Mar, sementara Rusia sudah menuju Prusia untuk melawan Jerman. Masing-masing pihak sudah ada dalam posisi siap perang. Ketika itu, strategi yang digunakan yaitu mereka masuk ke parit-parit perlindungan dengan panjang 78 km dari Laut Utara sampai perbatasan Swiss. Kemudian, perang sempat mereda untuk beberapa waktu. Waktu tersebut digunakan kedua blok untuk memperkuat diri di luar Eropa dengan memperluas jajahannya. Inggris dan Prancis menyerang jajahan Jerman di Togoland, Kamerun, dan Afrika Timur. Lalu di Asia Pasifik, Jepang mengambil alih jajahan Jerman di Kepulauan Marshall, Mariana, dan Carolina. Di tahun 1915, Italia meninggalkan Triple Alliance. Triple Alliance ini dibentuk pada 1882 dengan anggota Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Namun, pada tahun 1915, Italia diajak Inggris untuk bergabung dengan Triple Entente yang beranggotakan Inggris, Prancis, dan Rusia, dan ditambah Italia menjadi 4 anggota. Akhirnya, Triple Alliance berganti nama menjadi Blok Sentral setelah Italia bergabung dengan Triple Entente. Yang kelima yaitu tragedi kapal. Pada 7 Mei tahun 1915, Jerman menenggelamkan kapal penumpang Inggris yaitu Lusitania. Kemudian pada 31 Januari tahun 1917 melakukan perang dengan kapal selam secara besar-besaran yang menyebabkan 5 kapal dagang dan penumpang Amerika Serikat tenggelam pada bulan Maret 1917. Jadi, Jerman menenggelamkan kapal dagang dan kapal penumpang Amerika dengan kapal selam. Akhirnya, beberapa kapal Amerika Serikat tenggelam. Hal ini yang membuat murka Amerika Serikat dan akan membalas dendam dengan ikut serta ke dalam pertempuran. Singkatnya, sejak Amerika Serikat memasuki benua Eropa, Blok Serikat yang beranggotakan Amerika Serikat, Italia, Inggris, Prancis, dan Rusia berhasil memukul mundur Blok Sentral yang beranggotakan Jerman, Austria-Hungaria, Turki Ottoman, dan Bulgaria. Kemudian, alur yang selanjutnya yaitu pada 6 September tahun 1918, Bulgaria mengajukan damai. Satu persatu negara di Blok Sentral mengalami kekalahan. Sementara di Rusia terjadi pergolakan kaum buruh yang menginginkan perdamaian dengan berusaha menggulingkan kekuasaan Kaisar Nicholas II di bawah pimpinan Lenin dari kaum Bolshevik. Ini adalah salah satu langkah dari pemerintah Bolshevik untuk menarik diri dari Perang Dunia I dengan melakukan perjanjian Brest-Litovsk atau Traktat Damai yang ditandatangani pada 3 Maret 1918
antara pemerintahan baru Bolshevik Rusia Soviet dan kekuatan sentral yang akhirnya menarik Rusia dari perang. Kemudian terjadi juga revolusi Jerman. Dari blok sentral saat itu hanya tersisa Jerman yang masih menahan serangan sekutu. Namun, lama-lama juga runtuh karena semangat prajurit turun dan rakyat juga kelaparan. Seruan revolusi Jerman yang dilakukan oleh anggota komunis di Munchen akhirnya menggulingkan dan mengubah Wilhelm II dan mengubah Jerman menjadi negara republik. Akhir dari Perang Dunia I. Perjanjian Versailles merupakan perjanjian damai pasca Perang Dunia I antara Sekutu dan Jerman. Perjanjian ini berlangsung di kota Versailles, Perancis pada 28 Juni 1919. Isi perjanjian tersebut yaitu pembatasan kekuatan militer Jerman, Jerman menyerahkan wilayah Alsace-Lorraine kepada Perancis, Jerman menyerahkan wilayah Eupen dan Malmedy kepada Belgia, Sekutu mengambil alih seluruh wilayah jajahan Jerman, Jerman harus membayar ganti rugi perang pelabuhan, dan Danzig berada di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa. Isi Perjanjian Sèvres. Perjanjian Sèvres ialah perjanjian damai setelah Perang Dunia I antara Turki Utsmani dengan Sekutu pada tanggal 10 Agustus 1920. Isi perjanjian tersebut adalah daerah Turki diperkecil dan hanya tinggal kota Konstantinopel dan sekitarnya. Daerah yang penduduknya bukan orang Turki harus dilepaskan. Smyrna dan Thracia diduduki oleh Yunani. Dardanella, Laut Marmora, Selat Bosporus harus dibuka untuk kapal-kapal dari semua bangsa. Armenia diberi status merdeka dan Kurdi merdeka. Perjanjian Saint-Germain. Perjanjian Saint-Germain adalah kesepakatan yang ditandatangani oleh negara-negara pemimpin Perang Dunia I dan Kaisar Austria pada 10 September 1919. Isi perjanjian tersebut adalah Austria mengakui kemerdekaan Hungaria, Cekoslovakia, dan Polandia, Austria kehilangan Tirol, Istri, dan sebagian daerah Sudeten, diadakan demilitarisasi di Austria, Serbia ditambah Montenegro dan beberapa daerah Austria di Balkan menjadi daerah Yugoslavia. Dampak Perang Dunia I. Tercatat ada sekitar 8 juta orang meninggal dunia, 21 juta orang mengalami luka-luka. Dan Perang Dunia I membuat negara-negara yang terlibat mengalami kebangkrutan, negara yang menang saling berebut kekuasaan dan menuntut ganti rugi. Dan juga industri peralatan perang semakin maju dengan pesat sehingga kaum buruh meningkat dan menduduki posisi yang semakin kuat. Undang-undang sosial pun dikeluarkan di beberapa negara. Latar belakang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia II adalah sebuah konflik global kedua sekaligus terbesar yang melibatkan banyak negara. Perang Dunia II berlangsung mulai dari tahun 1939 sampai dengan tahun 1945. Wilayah utama pertempuran antara lain terjadi di Eropa, Afrika Utara, Asia Timur dan Tenggara, serta wilayah Pasifik. Sebelum terjadinya Perang Dunia II, yaitu Perang Dunia I yang berakhir dengan kekalahan bagi blok sentral, Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hongaria, dan Kekaisaran Turki Utsmani menyebabkan tekanan yang besar bagi Jerman. Perang Dunia II dimulai pada 1 September 1939 saat Jerman menyerang sisi barat Polandia. Saat itu Jerman dipimpin oleh Adolf Hitler. Adolf Hitler yang diangkat sebagai kanselir Jerman pada tahun 1933, Benito Mussolini dengan gerakan ultranasionalis pada tahun 1922 sampai 1925. Serangan tersebut memicu pernyataan Perang Inggris dan Prancis terhadap Jerman. Mengutip dari BBC, yaitu British Broadcasting Corporation, 2 hari setelahnya, Inggris menyatakan perang terhadap Jerman.
Hal ini kemudian menjadi penyebab Perang Dunia II dimulai. Setahun setelahnya, bersama Uni Soviet, Jerman berhasil menduduki Polandia secara keseluruhan. Namun, aliansi Uni Soviet dan Jerman tidak berlangsung lama. Pada Juni 1941, Jerman justru mengkhianati Uni Soviet dengan menginvasi daerah barat Uni Soviet. Serangan ini menyebabkan Uni Soviet berbalik menyerang Jerman dengan bergabung dengan blok sekutu. Sebab umum terjadinya Perang Dunia II. 1. Adanya politik revenge of idea Jerman, yaitu politik balas dendam atas kekalahan Perang Dunia I terhadap Prancis karena Jerman merasa dihina dengan perjanjian Versailles. Yang kedua, politik mencari kawan yang menimbulkan blok-blok antar negara. Kekhawatiran akan adanya perang besar, maka negara-negara mencari kawan dan muncullah dua blok besar, yaitu yang pertama blok fasis, terdiri atas Jerman, Italia, dan Jepang. Juga bersekutu dengan Rumania, Hongaria, Bulgaria, Slovakia, dan Kroasia. Yang kedua, blok sekutu, terdiri atas dua, yaitu A. Blok demokrasi, yaitu Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan Republik Tiongkok. Juga bersekutu dengan Australia, Afrika Selatan, Brazil, Belanda, dan yang lainnya. B. Blok komunis, yaitu Uni Soviet dan Mongolia. 3. Timbulnya paham yang saling bertentangan, yaitu fasis, liberalis, dan komunis. 4. Timbullah perluasan wilayah ekspansi. Di bidang ekonomi. 1. Jerman mengumumkan Lebensraumnya, Jerman Raya yang meliputi Eropa Tengah. 2. Italia menginginkan Italia Irredenta yang meliputi seluruh Laut Tengah dan Abisina. 3. Jepang mengumumkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, yaitu Hako Satucius. 5. Kegagalan LBB atau Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia. LBB tidak dapat berbuat apa-apa ketika negara besar berbuat semaunya. Misalnya, pada tahun 1935, Italia melakukan serangan terhadap Ethiopia dan Jepang melakukan serangan terhadap Manchuria pada tahun 1937. Dan yang keenam, tambahannya adalah negara maju saling berlomba memperkuat militer dan persenjataan. Oleh karena perbedaan paham, akhirnya negara-negara seperti dunia barat, terutama Jerman dan Italia, membenci komunisme Uni Soviet dan kebencian Uni Soviet kepada fasisme Italia, nasionalis sosialis Jerman, imperialisme Britania Raya, dan kapitalisme Amerika Serikat. Perbedaan paham tersebut memperkuat militer dan persenjataannya. Sebab khusus terjadinya Perang Dunia II antara tahun 1919 dan 1939, Polandia mengupayakan kebijakan keseimbangan antara Uni Soviet dan Jerman dengan mengadakan perjanjian non-agresi bersama keduanya. Pada awal tahun 1939, Jerman menuntut Polandia untuk masuk ke dalam Pakta Anti-Komintern sebagai negara satelit Jerman. Karena khawatir kehilangan kemerdekaannya, Polandia menolak, dan Hitler mengatakan kepada para jenderalnya pada tanggal 23 Mei 1939 bahwa alasan untuk menyerang Polandia adalah Danzig bukanlah kota atau objek yang dituju untuk kita. Ia merupakan pelebaran dari ruang hidup Lebensraum di timur. Tapi, untuk menakut-takuti Hitler,
Britania dan Prancis mengumumkan bahwa invasi terhadap Polandia berarti perang, serta berusaha meyakinkan Uni Soviet untuk bersama-sama dalam tindakan ini. Serangan Jerman menggunakan taktik serangan kilat dan kendaraan lapis baja dengan pengeboman yang efektif. Akhirnya Polandia tidak tinggal diam yang melihat kotanya diambil. Sehingga terjadi peperangan antara Jerman dan Polandia pada 13 September 1939. Prancis dan Inggris membela Polandia dengan mengumumkan perang terhadap Jerman. Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Tujuan penyerangan Jepang tersebut untuk menguasai Asia. Pada 11 Desember 1941, Jerman dan Italia yang menjadi sekutu Jepang mengumumkan perang kepada Amerika Serikat. Fasis Jerman. Tokohnya yaitu Adolf Hitler. Kemunculan fasis di Jerman karena berdirinya Partai Buruh Jerman di Munich, yaitu Deutsche Arbeiterpartei oleh Adolf Hitler, berkembang menjadi Partai Nasional Sosialistische Deutsche Arbeiterpartei dan dikenal dengan Partai Nazi. Partai ini menganut pandangan Chauvinisme, menganggap dirinya lebih unggul dari ras lainnya. Berikut ini adalah penyebab munculnya fasisme di Jerman. Yang pertama, kekayaan masa lampau yang dibuktikan dengan banyaknya ilmuwan yang berasal dari ras Arya. Yang kedua, kesulitan ekonomi. Yang ketiga, lemahnya sistem pemerintahan. 4. Kemenangan Partai Nazi pemilu 1930. Pada 30 Januari 1933, Hitler diangkat sebagai kanselir Jerman. Selama menjabat sebagai kanselir, Hitler bercita-cita mewujudkan kembali kejayaan Jerman. Salah satu upayanya adalah mengangkat dirinya sebagai pemimpin dan memperkuat Partai Nazi. Tindakan-tindakan Hitler yaitu 1. Membangun angkatan perang yang kuat. 2. Membangun industri secara besar-besaran. 3. Memperkuat dukungan rakyat terhadap Nazi dan menjadikan Partai Nazi sebagai partai tunggal. 4. Menolak perjanjian Versailles dengan tidak mau membayar kerugian perang, dan yang lainnya. Keberhasilan dan tumbuhnya rasa percaya diri Jerman menyebabkan Jerman melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah negaranya. Nazi Jerman menerapkan politik Lebensraum, yaitu politik mencari daerah ruang hidup yang lebih luas. Adolf Hitler juga mempunyai karangan buku yaitu judulnya adalah Mein Kampf, yang artinya perjuanganku. Fasis Italia. Nama tokoh Benito Mussolini. Kemunculan fasis di Italia berawal dari kepemimpinan Benito Mussolini. Dirinya mendirikan Fasis Italiani di Combattimento, atau Partai Fasis yang Revolusioner. Pada 1922, partai tersebut berhasil memenangkan pemilu dan Benito dilantik menjadi Perdana Menteri oleh Raja Victor Emmanuel III. Dalam perkembangannya, Benito memaksa raja untuk menyerahkan tahta kerajaan kepadanya. Ia mengukuhkan dirinya sebagai Dua Duce atau sang pemimpin. Berikut adalah hal yang dilakukan Benito Mussolini untuk mencapai kejayaan Italia. 1. Semangat Italia Irredenta melandasi penyatuan bangsa Italia.
2. Memaksa Raja Victor Emmanuel III untuk menyerahkan kekuasaan kepadanya. 3. Memperkuat angkatan perang. 4. Menguasai seluruh Laut Tengah sebagai Mare Nostrum atau Laut Kita. 5. Menduduki Ethiopia dan Albania. Tujuan fasis Italia ini adalah untuk mengulang kejayaan Imperium Roma. Semboyan Italia adalah La Italia Prima, yang artinya Benito Mussolini mengajak seluruh bangsa Italia untuk melaksanakan tugas panggilan suci, yaitu mengembalikan masa kejayaan Romawi kuno yang pernah menguasai Eropa, Afrika Utara, dan Asia Minor. Fasis Jepang. Menurut buku History of the World War tahun 2019, karya Saud Pasaribu, negara yang menganut paham ultranasionalisme atau fasisme adalah Jerman dengan Lebensraum, Italia dengan Irridenta, dan Jepang dengan Haku Ichiyo. Fasisme adalah suatu paham yang mengutamakan negara di atas segalanya untuk negaranya sendiri. Fasisme Jepang dikembangkan oleh Perdana Menteri Hideki Tojo pada pemerintahan Kaisar Hirohito. Di masa itu, Jepang mengalami kemajuan di bidang perdagangan, industri, dan militer. Bangsa Jepang menganggap bahwa dirinya keturunan Dewa Matahari dan menganggap bangsa lain lebih rendah. Jadi, dengan pedoman tersebut, Jepang melancarkan politik ekspansi ke negara-negara maju di kawasan Asia. Dalam melancarkan politiknya, Kaisar Hirohito melancarkan beberapa usaha, yaitu modernisasi angkatan perang, mengenalkan ajaran Shinto Haku Ichiyo yang artinya dunia sebagai satu keluarga yang dipimpin Jepang, dan memperluas wilayah kekuasaan ke Korea, Manchuria, dan Cina. Meletusnya Perang Dunia II. "21 tahun setelah Perang Dunia yang pertama, yang berakhir pada tahun 1918, Perang Dunia II meletus. Perang ini melibatkan banyak negara dan menimbulkan dampak negatif yang besar. Banyak korban yang tewas akibat peperangan ini. Selain korban jiwa, masih banyak lagi kerugian yang ditimbulkan oleh Perang Dunia II. Bersumber dari Ensiklopedia Britannica, Perang Dunia II merupakan titik penting perubahan geopolitik di abad ke-20. Awalnya, negara-negara Eropa Barat merupakan penentu kekuasaan dunia. Namun, saat Perang Dunia II, terjadi pergeseran kekuasaan menuju Uni Soviet dan Amerika Serikat. Latar belakang dimulainya Perang Dunia II. Perang Dunia II dimulai pada 1 September 1939 saat Jerman menyerang sisi barat Polandia. Saat itu Jerman dipimpin oleh Adolf Hitler. Serangan tersebut memicu pernyataan Perang Inggris dan Prancis terhadap Jerman. Hal ini kemudian menjadi penyebab Perang Dunia II dimulai. Negara yang terlibat dalam Perang Dunia II. Perang Dunia II merupakan perang antara dua kelompok negara, yaitu Blok Sekutu dan Blok Poros. Blok Sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, Uni Soviet, Tiongkok, dan Amerika Serikat, sedangkan Blok Poros terdiri dari Jerman, Jepang, dan Italia. Awalnya negeri Paman Sam ini memilih untuk menjadi pihak yang netral. Namun, pada 8 Desember 1941, Jepang melakukan serangan mendadak di pangkalan udara Amerika Serikat di Pearl Harbor di Hawaii. Jadinya, Amerika Serikat berpindah posisi jadi ke Blok Sekutu. Meski terbagi dua, beberapa negara masih memilih menjadi pihak yang netral dalam Perang Dunia II. Contohnya, Spanyol, Swedia, dan Swiss memilih menjadi pihak netral dibandingkan bergabung dengan salah satu blok.
Berakhirnya Perang Dunia II. Perang Dunia II berlangsung lebih lama daripada Perang Dunia I, yaitu selama 6 tahun lamanya. Pada tahun 1945, blok poros mulai terpukul mundur oleh kekuatan negara-negara blok sekutu. Perang Dunia II berakhir dengan kekalahan blok poros. Perang Dunia II merupakan perang paling besar yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Lebih dari 55 juta masyarakat menjadi korban dari perang ini. Front Barat dalam Perang Dunia I. Front Barat atau Teater Barat adalah teater perang utama selama Perang Dunia I. Menyusul pecahnya perang pada bulan Agustus 1914, Angkatan Darat Jerman menyerang Front Barat dengan terlebih dahulu menginvasi Luxembourg dan Belgia, kemudian memperoleh penguasaan militer atas daerah industri yang penting di Prancis. Lokasinya berada di Belgia, timur laut Prancis, dan barat Jerman. Dengan menggunakan taktik infiltrasi yang baru saja diperkenalkan, tentara Jerman maju hampir 100 km atau 60 mil ke barat, yang menandai pergerakan maju terjauh kedua belah pihak sejak 1914 dan sangat hampir berhasil memaksa sebuah terobosan. Pada saat pecahnya Perang Dunia I, Angkatan Darat Jerman yang meliputi 7 tentara gabungan di barat menjalankan versi modifikasi dari rencana Schlieffen yang dirancang untuk menyerang Prancis dengan cepat melalui Belgia yang netral sebelum berbalik ke selatan untuk mengepung Angkatan Darat Prancis di perbatasan Jerman. Angkatan Darat Jerman mundur ke utara, Sungai Aisne, dan berkubu di sana, membangun permulaan front barat tim statis yang akan berlangsung selama 3 tahun ke depan. Antara pantai dan Vosges terdapat tonjolan ke barat di garis parit, dinamakan tonjolan Noyon untuk kota Prancis yang direbut pada titik maksimum kemajuan di dekat Compiègne. Front Timur dalam Perang Dunia II. Front Timur dalam Perang Dunia II merupakan medan perang yang mencakup konflik di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Konflik ini menyebabkan bangunnya Uni Soviet sebagai negara adidaya militer dan industri, pendudukan Eropa Timur oleh Soviet, serta pembagian Jerman. Perang Rusia Timur oleh Soviet serta pembagian. Perang Rusia Finlandia merupakan perang kelanjutan yang bisa dianggap sebagai gugus utara dari Front Timur. Uni Soviet mendapatkan pertolongan dari kaum partisan di banyak negara di Eropa Timur, khususnya berada di Polandia dan Yugoslavia. Hitler dalam bukunya yang berjudul Mein Kampf, artinya perjuanganku, menekankan pentingnya Lebensraum, yakni mendapatkan wilayah baru untuk rakyat Jerman di Eropa Timur, dibandingkan dengan medan perang yang lain dalam Perang Dunia II. Front Timur jauh lebih akbar dan berdarah serta menyebabkan 25 juta sampai 30 juta orang tewas. Di Front Timur terjadi lebih banyak pertempuran darah daripada semua front pada Perang Dunia II. Karena premis ideologi dalam perang, pertempuran di Front Timur menyebabkan kehancuran akbar. Hitler bertujuan memperbudak Yugoslavia dan membinasakan populasi Yahudi di Eropa Timur. Setelah perang, penduduk Jerman di Prusia Timur dan Silesia dipindahkan ke sebelah barat dari garis Oder-Neisse. Dalam Perang September di Polandia pada 1939, kedua negara itu menyerang dan membagi Polandia, dan pada Juni 1940, Uni Soviet yang mengancam untuk memakai kekerasan apabila tuntutan-tuntutannya tidak terpenuhi, memenangkan perang diplomatik melawan Rumania dan 3 negara Baltik yang de jure mengizinkannya untuk secara damai mendiami Estonia, Latvia, dan Lituania secara de facto, dan membalikkan wilayah-wilayah Ukraina, Belarusia, dan Moldova di wilayah utara dan timur laut dari Rumania. Dalam Mein Kampf ini, ia mengajukan gagasannya tentang perlunya mendapatkan wilayah baru untuk pemukiman Jerman di Eropa Timur.
Meskipun Jerman telah mengerahkan sejumlah akbar pasukan di Polandia Timur dan menciptakan penerbangan-penerbangan pengintai gelap di perbatasan, Stalin mengabaikan peringatan dari intelijennya sendiri maupun dari pihak asing. Gugus pasukan tengah terdiri atas 2 gugus panser yang bergulir ke timur dari kedua bidang dari Brest-Litovsk dan bertemu di hadapan Minsk, diikuti oleh pasukan kedua, keempat, dan kesembilan. Gugus pasukan utara memposisikan dirinya di front Leningrad dan berusaha memotong jalur kereta api di Tikhvin ke sebelah timur. Pada musim gugur, Zhukov memindahkan pasukan-pasukan Soviet yang masih segar dan berkelengkapan cukup dari Siberia dan timur jauh ke Moskwa. Pasukan-pasukan ini telah diletakkan di sana untuk menantikan serangan Jepang. Tetapi intelijen menunjukkan bahwa pasukan-pasukan Jepang telah memutuskan untuk sebaliknya, malah menyerang Asia Tenggara dan Pasifik. Medan Selatan. Medan Selatan adalah tempat terjadinya perang antara Inggris dan Italia. Kemudian Inggris mendapatkan kemenangannya karena Inggris mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Kemudian ada jalannya Perang Dunia Kedua di front Asia Pasifik tahun 1941 sampai 1945. Yang A. Serangan Jepang terhadap pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. B. Jepang menguasai Asia Pasifik. C. Penyerahan Belanda di Kalijati Subang. D. Pembentukan ABCD untuk menghadapi ekspansi Jepang. E. Pembentukan ABDAKOM di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur. F. Sejak April 1944, mereka mulai menguasai wilayah kekuasaan Jepang. G. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang oleh sekutu. Dan kemudian H. Penyerahan di geladak kapal Missouri di Teluk Tokyo. Akhir Perang Dunia Kedua. Akhir Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh sekutu dengan perjanjian 1, yaitu tanggal 2 September 1945 di atas kapal Missouri antara Jepang dengan sekutu. Yang kedua adalah tanggal 2 Agustus 1945 perjanjian Potsdam antara Jerman dan sekutu. Dan yang terakhir adalah perjanjian Italia dan sekutu di Paris. Turning Point tahun 1942. Diawali adanya Atlantic Charter tanggal 14 Agustus 1941 yang berperan Presiden Franklin Delano Roosevelt dan PM Inggris Winston Churchill di atas kapal Augusta di Teluk Fontland yang isinya adalah 1. Tidak ada perluasan daerah. 2. Bangsa berhak menentukan bentuk dan corak negaranya. 3. Menolak jalan kekerasan. 4. Semua negara boleh ikut dalam perdamaian dunia. Dan kelima adalah pembentuk perdamaian dunia. Isi perjanjian Potsdam. Konferensi Potsdam tanggal 2 Agustus 1945 antara sekutu dan Jerman. Jerman dibagi dalam 4 daerah pendudukan, yaitu Jerman Timur oleh Rusia, sedangkan Jerman Barat oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Membagi kota Berlin menjadi 3 bagian, diantaranya Berlin Timur yang diduduki oleh Rusia, dan Berlin Barat oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Pemberian Danzig yang berada di Jerman Timur Sungai Oder, dan kota Niece diduduki oleh Polandia. Kemudian, demilitarisasi dari Jerman. Kemudian menjadikan penjahat perang atau crime war dihukum sesuai hukum yang berlaku. Dan yang terakhir adalah Jerman harus membayar ganti rugi dari perang tersebut.